baru saja pertandingan berjalan 7 menit, saya sudah mencatat 5 kali serangan Persija dipaksa melalui Greg di sebelah kiri. Sementara itu Ilham di sebelah kanan kita lihat baru hanya sekali. Jadi dengan kata lain bahwa monoton boleh dikatakan serangan Persija dari umpan. Ada Leo Saputra dan kali ini Ponario Astaman. Langsung saja berikan kepada Aliudin. Masih Aliudin. Ponario Astaman. Anggaran terjadi. Ya, kita lihat barusan bahwa Aliudin menerima bola tidak dikejar oleh Hamka. Hamkanya menunggu di belakang. Disuruh dia melakukan delay system. Dan itu tentunya menyulitkan bagi pemain Persija. Karena pemain belakang Kediri sampai menit 15 ini tidak mau terpancing ke depan. Selalu 4 orang berjaga di bawah. Ya, hal yang sama mereka lakukan terhadap Greg. Kita tahu Greg tipe pemain destroyer yang merangsak ke depan dan tidak perlu untuk dimatikan dalam satu gerakan. Kembali Greg Nokolo. Pelanggaran terjadi. Ya, kita lihat inilah dia pelanggaran pertama yang didapatkan oleh Persija Jakarta dari posisi-posisi kesukaan Ismet. Ismet Sofyan berikan ke tiang jauh kali ini. Hampir saja tadi Herman Abanda menyambut umpan atau juga tendang bebas dilakukan oleh Ismet Sofyan. Ya, dan tentu saja gerakan dari kiper kita lihat dalam tayangan ulang bahwa menyulitkan Abanda Herman untuk menjangkau bola. Dan bagus sekali gerakan dari Ahmad Kurniawan. Ya, dan jika Kurniawan tetap bermain seperti ini akan menyulitkan seorang Marcus Horizon untuk dipanggil masuk tim nasional. Karena bagaimana mungkin dia menjadi penjaga gawang di tim nasional kalau di klubnya saja menjadi cadangan. Inilah dia Ahmad Kurniawan yang dalam beberapa hari terakhir desas-desus bahwa ia akan kembali ditarik oleh Arema Malang untuk menggantikan peran dari adik kandungnya sendiri yaitu Kurnia Mega Dan Hermansyah. tentu saja pendukung Persib berharap Kurniawan tidak cedera. Karena kita tahu dalam waktu 23 menit ini penampilan Ahmad Kurniawan cukup baik sekali membungkus gawang dari Persik Kediri. Aliudin yang dituju. Ya, handball sepertinya. Ya, menahan bola dengan tangan Hamka. Ya, kartu kuning memang pantas diberikan kepada Hamka karena dia dengan sengaja menahan bola dengan tangannya. Ya, dan hal-hal seperti ini yang memang sering dilakukan yang membuat Persija musim lalu begitu sering marah terhadap tindakan-tindakan yang tidak perlu, tidak profesional dan sangat merugikan tim. Dan Jakarta berikan bola kepada Emil Ham dan Mahyadi Panggabean. Ronald Fagundes kali ini sangat baik. Kita lihat pergerakan dari Ronald Fagundes melewati Robertino Puliara. Masih Ronald Fagundes, umpan daerah sangat baik kepada Budi Sudarsono. Sebuah serangan dan kita lihat hampir saja terjadi sebuah kesalahan komunikasi kembali dari barisan pertahanan Persija Jakarta. Ya, tampaknya sebelum Gonzales menembak bola sudah terjadi pelanggaran dan itu membuat Gonzales merasa kesal karena menurut dia tidak terjadi pelanggaran karena bukan salah dia. Kita lihat bukan dia yang membuat penjaga gawang Persija itu terjatuh. Mestinya tidak pelanggaran karena itu akan merugikan Persib. tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Persib memanfaatkan sekali terupas ke daerah kotak penalti. Kita lihat bola tadi berasal dari Fagundes ke Budi Sudarsono, kemudian Budi Sudarsono melakukan umpan tarik ke mulut gawang. Dan kita lihat memang antara Hendro dan Jangka mau tidak mau memang bertuburkan karena bola begitu berbahaya. Ya, kita lihat bagaimana pelipis dari Hendro Kartiko sepertinya mengalami robek. Ya, dalam tayangan ini kita bisa saksikan bagaimana Hendro Kartiko harus menerima perawatan dari tim medis. Dan ini bukan oleh Christian Gonzalez tapi oleh Jangka. Iya, dan akan sangat berbahaya jika Hendro cedera karena kita tahu perbedaan kualitas dia dengan Iswan Karim antara bumi dan langit, dan ini akan membuat penyerang-penyerang Persik lebih mudah untuk menambah gol. Ya, kita lihat memang terkena kaki dari Pierre Jangka. Cukup bekerja baik pada malam hari ini, di mana mereka berhasil menahan semua serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Persija. Sementara itu boleh dikatakan Danilo maupun Fagundes hanya mengolah bola saja ke depan. Kartu kuning pertama kali ini diberikan kepada Persija Jakarta. Sebuah pelanggaran tadi terhadap Christian El Loco Gonzalez dilakukan oleh Leo Saputra.
Ya, terdapat perbedaan menyolok permainan kedua tim hingga menit ke-36 ini. Di mana Persik atau dalam Puliara. Kembali lagi kepada Leo Saputra. Masih Leo Saputra umpan ke dalam kotak penalti. Bambang Pamungkas. Terlepas tadi kontrol bola dari Bambang Pamungkas. Biar Jangka meninggalkan posnya membantu penyerangan. Kali ini Ponario Astaman. Ya, pelanggaran. Oh, ternyata bukan sebuah pelanggaran. Ismail Sofyan kali ini. Oh, Apa yang terjadi? Apakah ini sebuah pelanggaran? Dan ternyata bukan kembali sebuah pelanggaran. Dalam tayangan lambat nanti kita akan saksikan bagaimana sebuah drive dari Ismail Sofyan tadi. Ya, inilah dia tayangan lambatnya Ismail Sofyan. ya saya kira sebuah pelanggaran dilakukan oleh Mahia di Penggabean terhadap Ismail Sofyan. Tapi memang Jadi Penggabean. Ronald Fagundes. Masih Ronald Fagundes kali ini. Sudah berada dalam posisi offside. Christian El Loco Gonzalez. memang terlihat sekali trisula antara tiga pemain asing di Persik ini. Danilo, Gonzalez kepada Fagundes. Masih Budi Sudarsono. Jeffrey Dwi Hadi. Belakang dia tadi kepada Aris Indarto. Ya, kembali lagi Ya, kita lihat. Gonzalez. Sudah berada dalam posisi offside. Ada sedikit permasalahan sepertinya di barisan pertahanan dari Persija Jakarta. Ya, bukan masalah. Ini kejelian dari seorang Gonzalez yang saya katakan tadi. Dia selalu melihat posisi Ya, antara banda. sebenarnya tidak terjadi offside karena bola di Putra. Berikan kepada M. Ilham. Kembali terjadi tekanan dari Persija Jakarta. Greg Nokolo. Leo Saputra. Masih Leo Saputra kali ini. M. Ilham kembali. Tertahan tadi sebuah serangan dan sebuah tendangan kembali dari luar kotak penalti. Dilepaskan tadi oleh Ponario Astaman. Budi Sudarsono kali ini. Ronald Fagundes. Masih Ronald Fagundes. Anggaran terhadap Ronald Fagundes. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Muklis Ali Fatode kali ini kepada Rizky Ramdhani Lestaluhu. tapi paling tidak dalam usia 17 tahun penampilan Herman Abanda kita lihat meninggalkan posnya, bantu penyerangan, berikan tadi maksudnya kepada Robertino Puliara, masih dapat dipatahkan oleh pertahanan Aris Indarto. Kita lihat dari Aris Indarto, Ronald Fagundes. Ya, minimal fungsi Lestaluhu termuda di sini. Kita lihat bagaimana dua kali dia menjatuhkan pemain Persik. Memang di tim-tim besar di Inggris atau di Italia juga ada upaya seorang pelatih untuk menciptakan bintang muda. Hanya saja bintang muda itu tidak diturut. Ada Mahyadi Pangabean, Ronald Fagundes kali ini. Maksudnya kepada Ponario Astaman tadi. Serangan kali ini melalui Sakti Sinaga. Masih Sakti Sinaga sudah berada dalam posisi offside. Tadi bola diberikan kepada Budi Sudarsono. Biar Jangka. Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo dibagi-bagi oleh Aris Indarto. Masih Greg Nokolo. Gagal dia melewati Mahyadi Pangabean. Masih Mahyadi Pangabean. Ismail Sofyan kali ini. Ade Suhendar. Masih Ade Suhendar. Umpan kepada Bambang Pamungkas. Kali ini bola dikuasai oleh Ahmad Kurniawan. Balik serangan melalui Rizky Ramdhani. Pelanggaran terjadi dari Mahyadi Pangabean terhadap Rizky Ramdhani. Ya, dan bayang lambat bagaimana perebutan bola antara Mahyadi Pangabean terhadap Rizky Ramdhani. Ya, memang dengan tubuh yang begitu kecil,
yang usia striker, dia bisa berada pada posisi yang luar biasa, di belakang, di kanan, di tengah. Bisa jadi dari pertandingan pada malam hari ini Darwindo coba-coba mencari salah satu striker baru untuk memenuhi kebutuhan timnya, karena dengan posisi yang memain ada sekarang ini, kalau Aliudin dan Bambang sudah tidak bisa jalan, maka tidak ada pengganti daripada kedua pemain tersebut. Jadi memang dibutuhkan sekali salah satu atau striker baru di kesebelasan Persija Jakarta ini. Ya, diharapkan bisa menjadi semacam senjata rahasia. Super sub. Kita lihat pelagasi. Sakti Sinaga berikan bola tadi kepada Christian El Loco Gonzalez, sudah berada dalam posisi offside. Christian El Loco Gonzalez